Nah, di video ini saya akan berbagi bagaimana caranya menghasilkan motif ekoprint yang sempurna seperti yang di depan saya ini. Nih yang lagi saya jemur ini. Ini menghasilkan motif ekoprint yang sangat detail. Terlihat dari bunga kenikirnya, bunga kenikir, terus daun teh-tehan, air mata pengantin. Ini lumayan cukup detail. Dan ini gimana caranya bisa menghasilkan cetakan yang detail seperti ini? Yuk kita bahas. Pertama, yang perlu kita perhatikan adalah tingkat kelembaban kain. Jadi jangan terlalu basah dan juga jangan terlalu kering. Cara untuk mengukur ini terlalu basah atau terlalu keringnya itu bisa dites di atas punggung tangan ini seperti ini. Jadi bagian kulit atasnya dia tidak meninggalkan air yang begitu banyak. Artinya si kain ini tidak terlalu basah. Jadi kalau terlalu basah dia akan menghasilkan ekoprint yang pelobor, dan terlalu kering juga dia tidak akan mencetak. Jadi daun-daun atau tumbuhan yang di atas kain utama itu tidak akan mencetak secara sempurna. Dan perlu diperhatikan juga durasi penataan daun di atas kain utama ini, karena itu akan berpengaruh. Semakin lama penataan daun maka semakin cepat kering lah, sehingga menghasilkan hasil ekoprint yang tidak bagus. Nah, selanjutnya perlu diperhatikan juga kain blanket yang digunakan. Jadi kain blanket yang digunakan itu harus dari serat alami juga. Nah, ini yang digunakan oleh kita. Kalau kita sebutnya ini kain rayon RB. Karena kenapa menggunakan kain ini? Karena penyerapannya cukup bagus, sehingga hasil ekoprintnya lumayan cukup bagus. Dan untuk tingkat kelembabannya itu bisa diukur dari kain utama yang digunakan. Jadi kain blanket ini harus lebih lembab dari kain utama. Dan cara pemakaian kain blanket ini harus direndam 1 malam sebelum digunakan, atau minimal 3 jam sebelum digunakan ke kain utama. Itu harus direndam terlebih dahulu. Jadi nggak bisa langsung kain dicelup ke pewarnaan alami terus digunakan sebagai blanket, dan itu nggak bisa. Itu tidak akan menghasilkan warna yang bagus terhadap kain utama. Dan proses penggulungan harus sangat kuat. Untuk kain seperti ini bisa ditekan seperti ini saat tangan kiri di depan dan tangan kanan bisa menggulung. Tapi kalau kain di atas 1 meter, 1,5 meter dan 2 meter ke atas itu harus 2-3 orang. Jadi yang di ujungnya ini nahan pakai kaki atau diinjak atau apa. Jadi 2 orang di sini untuk menggulung, sehingga menghasilkan gulungan yang sangat kuat. Nanti setelah itu diikat oleh tali webbing. Jadi saran kami itu menggunakan tali webbing karena bisa menutupi si gulungan yang akan dikukus. Dan untuk gulungnya pun sangat disarankan untuk menggunakan pipa besi seperti ini, karena pipa besi yang digunakan ini dia menghasilkan panas yang lumayan cukup melebar. Jadi panasnya itu bukan hanya dari kukusan aja, tapi dari dalam juga dia menghasilkan panas, sehingga dari dalam dan dari luar dia menghasilkan panas. Untuk proses transfer warnanya bisa lebih sempurna. Nah, lanjut pada proses pengukusan. Jadi proses pengukusan ini untuk gulungan seperti ini bisa menggunakan kukusan yang selebar ini, ukuran sekitar 80 cm. Jadi pakai kukusan yang 1 meter pun bisa. Karena ini mau ngukusnya bareng, jadi saya pakai kukusan yang lebarnya 1,5 meter. Jadi tergantung kain yang akan dikukus. Dan untuk takaran air itu sangat berpengaruh pada keberhasilan ekoprint. Semakin banyak bandel yang dikukus, tentunya itu menambah durasi kukusan. Yang tadinya 1,5 jam bisa bertambah jadi 2 jam atau bahkan lebih. Ini kukusan berukuran 40 x 40, biasa digunakan untuk kukusan dimsum. Dan ini juga bisa digunakan maksimal lebar kukusannya itu sampai 40 cm. Dan bisa juga menggunakan kukusan yang bulat, yang bisa dipakai untuk menanak nasi di rumah, tapi dengan catatan menggunakan ekor kuda. Dan itu ada video tutorialnya juga di postingan sebelumnya, silahkan dicek. Kukusan jenis apapun bisa digunakan dalam proses ekoprint, asal menggunakan cara yang benar. Dan ini adalah proses yang tidak kalah penting, yaitu bagian mengevaluasi
proses dari awal hingga akhir itu sudah terselesaikan dengan sempurna atau belum, atau ada mungkin yang terlewatkan. Kalau ada yang terlewatkan, maka wajar hasilnya jadi tidak sempurna. Tapi kalau sudah sesuai dengan proses seperti cara-cara yang tadi sudah disampaikan di video, itu akan menghasilkan ekoprint yang detail seperti yang ada di belakang saya ini. Dari poin-poin di atas tadi, mana nih sahabat ARA yang sering banget terlewatkan? Silahkan tulis di kolom komentar, dan see you next video.